Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten yang cair ini. Ini podcast yang cair dok. Mantap. Karena ini podcast Dinkes, Dinas Kesehatan, kita semuanya mudah-mudahan semuanya sehat dan harus sehat. Saya bersama kawan saya, ini Crazy Rice Cenanggung, dan rice-nya udah mulai hilang dok, tinggal crazy-nya. Cuman mudah-mudahan dokter bisa ngobatin meskipun bukan dokter spesialis jiwa ya, kan dokter umum. Dan di sebelah kanan saya ini ada Dokter Sobran siapa? Yulindra ya. Beliau ini Kabid Pelayanan Medik ya di Rumah Sakit Umum RSUD Malingping. Oke. Dan sumber satu lagi kita ada Dokter Adi Kurniati. Adi Sukardi. Beliau spesialis radiologi ya. Oke, nanti mungkin kita akan senggol juga karena beliau tidak ada di sini. Kita nanti akan komunikasi secara online sama Dokter Adi ya. Baik, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang Adam. Jam berapa dari Malingping dok? Dari Malingping ya diperkirakan sekitar 2 jam 3 jam yang lalu ya. 3 jam yang lalu ya. Antara Malingping. Tapi jalan bagus dok ya. Alhamdulillah. Nanti saya salamin sama Pak Arlan lah. Hah? Saya mau nanya dia. Ya. Jadi dokter itu meskipun dari Malingping, dengan Bowo yang dari Cinanggung, jaraknya jauh banget bedanya. Tapi cepetan dokter. Lagi aja. Karena ini ya. Jepang tuh ngasih speedometer sampai 200 pak. Nggak dipakai semua mak. Bowo. Cuma dipakai cuma 70. Oke, dok kita mau ngobrolin apa nih? Ya, saya akan coba menjelaskan ataupun menerangkan tentang Spill Hospital. Spill Hospital. Lu paham nggak Spill Hospital kan? Ya. Jadi mengikuti anak tren sekarang nih, Spill gitu kan gitu. Jangan dikira gue paham juga tuh. Bahasanya udah bahasa payah tuh. Tapi gini Ji. Jadi gue sebenarnya dari kemarin kita dapat agenda mau akan apa sih namanya podcast dengan narasumber dari RSUD Malingping. Nah saya pikir ini momentum nih. Minimal saya nih Dokter Sobran saya ini mewakili lah. Mewakili 12 juta rakyat Banten nih dok. Jadi di belakang saya itu ada 12 juta rakyat Banten dok. Dok, Dokter Sobran kan kepala pelayanan RSUD Malingping. Kepala bagian ya? Kepala bidang ya? Kepala bidang. Soal pelayanan nih dok, kan trust. Kepercayaan, terutama pelayanan, rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta ini kan jomplang dok ya. Kira-kira bisa mengejar nggak tuh dok? Atau bagaimana menghilangkan stigma stigma itu dok? Bahwa RSUD-nya itu bahwa akan kurang pelayanannya. Iya, betul. Mungkin dokter bisa menjelaskan seperti apa sih dok? Ya. Kalau menurut saya sebenarnya untuk bidang rumah sakitan seluruh rumah sakit hati itu tuh mempunyai standarisasi sama. Semua sama dari sisi pelayanannya, tindakannya, hanya yang membedakan adalah fasilitinya. Nah, memang secara fasilitas swasta itu karena ownernya yang punya sendiri dan ingin akan lebih tampak mewah gitu kan, seperti itu mereka akan lebih bagus dalam fasilitasnya. Tapi untuk tindakannya sama semua. Kita punya standar regulasi standarisasi rumah sakit berdasarkan kelas. Apakah rumah sakit itu kelas A, kelas B, kelas C, itu ada standarnya semua gitu. Dok, bukannya lebih mewah rumah sakit pemerintah dok? Kalau rumah sakit swasta ya ownernya pengen rumah sakitnya mewah. Kalau rumah sakit pemerintah negara loh dok yang punya dok. Misalkan gini, rumah sakit misalkan nih dok RSUD Malingping tahun ini tidak punya misalkan alat radiologi misalkan. Tinggal tahun ini dianggarkan, tahun depan dibeli kan tinggal begitu. Ada segampang itu. Tetapi kenapa kemudian trust orang untuk berobat ke rumah sakit pemerintah ini lagi-lagi rendah dok. Nah mungkin momentum ini mungkin setelah kita berharap dengan setelah podcast ini masyarakat berduyun-duyun nih dok berobat ke rumah sakit daerah. Ya kalau dia sakit. Ya kalau nggak sakit ngapain dia berduyun-duyun ke rumah sakit? Oh iya juga. Jadi sebenarnya gini nih kan. Jadi
RSUD ini kan kita memang tidak memilih pasien. Oke. Ya, untuk pelayanan pasien itu dari sisi mulai dia tidak mempunyai biaya sampai mempunyai biaya itu kita layani. Jadi tidak ada batasan lapisan masyarakat itu tidak dilayani RSUD. Nah, sementara swasta itu kebanyakan memang mereka lebih ke money oriented. Nah, jadi mereka lebih banyak menyiapkan untuk fasilitas sarana orang-orang yang berduit, kebanyakan seperti itu. Nah, di kita pembiayaan oleh Pemda itu cukup besar untuk untuk saudara-saudara kita di rumah sakit itu mendapatkan pelayanan sama. Tadi benar dari sisi alat kesehatan, fasilitas kita dibiayai oleh Pemda cukup baik. Dan alhamdulillah RSUD Malimping dari sisi alat itu tidak kalah dengan swasta. Dan itu sudah terbukti dari surveyor-surveyor dalam penilaian ke kualitas pelayanan kita, itu mereka menanggapi masalah alkes kita itu lebih canggih dibandingkan swasta kadang itu. Nah, sebenarnya Dok, saya pengen mengejar pertanyaan dokter ini. Ya. Ini mumpung nih Dok, Mangga. jarang-jarang ketemu dokter nih. Siap. Tadi dokter bilang kalau pelayanan semua rumah sakit standarnya sama. Gua pulang aja kali ya? Bentar dulu sih, Ji. Hah? Bentar, ini kan ngomong gua. Agak dia mulu yang nanya gua kapan gitu kan. Ya udah. Oke. Tadi kan dokter bilang Ya. pelayanan semua rumah sakit Ya. standarnya sama. Yang membedakan adalah fasilitasnya. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, Dok. Apakah RSUD Malimping saat ini fasilitasnya sudah lengkap, Dok? Alhamdulillah, dari sisi perlengkapan alat-alat maupun fasilitas kan kita disesuaikan dengan kelas rumah sakit. Jadi regulasi kelas rumah sakit itu untuk tipe C, di kita kan tipe C. Nah itu alhamdulillah dari sisi SDM, fasilitas itu alhamdulillah tercukupi semuanya. Ya cuman oleh karena kita satu-satunya rumah sakit di selatan itu dan milik Pemprov, sementara Kabupaten Lebak itu kan tidak ada rumah sakit selain Aji Darmo, itu kadang kita masih kesulitan dalam menampung pasien-pasien atau warga yang ingin berobat di kita. Oleh karena fasilitas kita belum mumpuni secara total jumlah warga atau jumlah masyarakat yang di selatan. Nah nanti secara metamorfose, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan oleh karena kita UPT dari Dinas Kesehatan, kita akan mencoba meningkatkan lagi fasilitas dari sisi rawat inapnya. Karena rawat inap kita masih belum mumpuni mencakup seluruh masyarakat yang di selatan. Dan kebanyakan kasihan masyarakat selatan itu agak kesulitan untuk kalau misalnya dirujuk ke Rangkas, ke Pandeglang, karena kembali ke biaya mereka yang kurang, Kang Adam ya, untuk menjaga keluarganya yang sakit, nah kadang mereka kadang suka nolak untuk dirujuk. Gitu. Satu lagi nanya Seru gak Jeng? RSUD Malimping secara fasilitas sudah lengkap. Insyaallah. Artinya sudah tidak ada lagi dong warga selatan yang kemudian berobat ke Serang. Tuh. Ya, nanti kita lihat aja dong. Ya. Harusnya. Ya. Kan tidak ada lagi. Ya. Nah, dokter pernah sakit nggak, Dok? Pernah, pasti manusia ada pasti kena sakit ya. Dan dirawat di mana, Dok? Saya dirawat di RSUD Banten. Oh, bukan lagi. Kenapa tidak di RSUD Malimping? Karena saya stay-nya di sini di Serang. Rumah di Serang sayanya. Jadi pada saat saya kena serangan sakit waktu itu, saya langsung minta rujukannya ke RSUD Banten. Karena sebagai Pemprov. Dokter sakit mungkin pelayanannya agak berbeda kan, Dok? Agak servisnya berbeda kan, Dok? Ya kan temennya. Jadi dari sisi pelayanan memang sih sebenarnya mungkin sama saja kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya sih sama saja. Mungkin mereka juga melayani saya karena mungkin ada rasa worry ya. Kalau menurut saya worry karena saya dokter dan mungkin akan bisa menilai sampai di mana sih kamu pelayanannya dari sisi perawatannya gitu segala macam. Tapi sebenarnya pihak rumah sakit semua kita itu ada SOP, standar operasional, di mana semua profesi itu melaksanakan tindakannya sesuai SOP. Jikalau terjadi sesuatu yang miss, itu akan diaudit secara SOP, sudah dilakukan atau tidak. Memang kepuasan pelanggan itu kan ada saja ya, tidak puas dengan itu. Nah itu nanti akan diaudit seperti itu, Kang. Jadi nanti akan dilihat sesuai nggak nih profesi keperawatannya, profesi medisnya sesuai SOP dengan tindakan yang dilakukan. Tapi kita tidak menutup mata untuk memberikan masukan dari warga atau masyarakat yang mendapat pelayanan di kita.
itu kita ada yang namanya handling complaint. Ya, unit handling complaint ini menampung semua keluhan masyarakat terhadap pelayanan kita. Dan kita tidak bisa menutup mata itu, Kang Wol. Jadi saya mau kasih ini. Saya pernah punya pengalaman ini, Dok. Ya, siap. Jadi ada satu rumah sakit, itu ada tulisan Kotak saran. Betul. saya pernah isi itu. Oh iya. Isinya gini, Dok. Tolong bertanya kotak saran. Karena satu rumah sakit gedenya kotak saran cuma Satu. Iya kan? Tolong bertanya kotak saran. Alhamdulillah setelah saya kasih tulisan itu, besoknya saya tengok ke sana ya tinggal seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak saran sama ya saran dulu saran Kan masukan. Ya. Bapak juga nanti jadi anggota dewan, jangan saran. Tapi emang rumah sakit kita tidak bisa menutup kemungkinan yang namanya kekurangan dalam kepuasan pelanggan itu pasti ada. Karena rumah sakit banyak profesi, banyak masalah, banyak segala macam itu udah di rumah sakit. Memang saya setuju sarannya itu, maksudnya setiap unit pelayanan itu harusnya disiapkan kotak saran. Misal, mulai dari depan, dari pendaftaran, itu harus sudah ada kotak saran. Pada saat dia di poli, itu harus kotak saran. Jadi setiap unit-unit pelayanan itu akan mendapatkan masukan-masukan tentang pelayanan di masing-masing unit pelayanannya, seperti itu. Terus sekarang di rumah sakit Maling itu udah berapa kotak saran? Alhamdulillah kita ya di cuman yang terdepan saja ya di IGD. Karena gini, kalau kita lihat definisi operasional rumah sakit itu kan sebenarnya pelayanan kesehatan dengan sarana pelayanan IGD, sarana rawat jalan sama rawat inap. Itu di definisi operasional rumah sakit ya. Nah, alhamdulillah di IGD kita ada, di poli ada, dan di rawat inap kita ada untuk kotak syarat. Ya, sebagian besar 3. Ya, Tapi, siap. Dok, Poli lain. saran saya juga jangan hanya kalau menyediakan kotak saran saja, Dok. Siap. Dokter saran juga harus disiapkan, Dok. Dokternya juga harus disiapkan, Dok. Betul. Jangan hanya Saya tertarik gini ya. Rumah Dokternya maksudnya, dokter SDM-nya. iya. Alhamdulillah di SDM di kita, spesialis itu untuk tingkat kelas C itu sudah lebih daripada standarisasi. Kita itu ada 21 spesialistik dengan 19 jenis spesialis. Jadi misal kayak penyakit dalam, itu kita ada 2 spesialisnya, bedah ada 2, obgyn ada 2. Itu alhamdulillah untuk standar 4 spesialis besar itu untuk tipe C kita sudah komplit. Gitu. Alhamdulillah. Dok, Kang. kalau seandainya dokter kan di bidang pelayanan nih, rumah sakit Malingping ini adalah solusi dari pemerintah Provinsi Banten untuk peningkatan kesehatan wilayah selatan. Iya, betul. Tentu saja ada grafik dong kesehatan wilayah kesehatan di wilayah selatan. Setelah ada rumah sakit bagaimana, sebelumnya bagaimana, mungkin ada seperti itu. Ada peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, setuju Kang Adam. Jadi memang kalau kita lihat metamorfose peningkatan atau pengembangan rumah sakit Malingping yang dimulai tahun 2005 kita operasionalnya dengan bentuk gedung saja ya, sarana itu masih bentuk seperti kayak puskesmas plus lah gitu kan. Betul. SDM juga kurang, alat juga kurang. Nah, perkembangan setelah tahun 2013 itu sampai ke sini itu udah mengalami perubahan-perubahan metamorfosenya itu dari sisi gedung itu dari 2017 sudah ada perubahan, SDM sudah ada perubahan. Pelayanan pun itu semakin meningkat. Jumlah pasien yang dulunya cuma paling 100 sekarang udah sampai 1000 per bulannya gitu kan. Ya. Pendapatan misalnya dulu itu zaman kita 2013 itu masih sekitar pendapatan 500 juta gitu misalnya, sekarang itu udah sampai 30 miliar gitu. Nah itu kan berarti dari pemasukan itu ya kita ngelihat bahwa pelayanan pasien sudah mulai meningkat lah gitu kan, seperti itu. Baik sarana prasarana itu sudah mengalami perubahan sampai sekarang ini, dan bahkan akan ada pengembangan lagi. Kebetulan di tahun ini kita ada lahan 2 hektar di sebelah rumah sakit Malingping yang akan dikembangkan lagi untuk pembangunan ke depan di 2023 sampai 2026 yang nanti periodenya. Itu ada pembangunan 3 gedung 3 lantai lagi untuk rawat inap. Kemudian ada fasum, masjid, segala macam itu di tanah 11 tahun. Ini hanya dibangun masjid sama fasum. Oke. Kalau misalnya saat ini di Malingping yang ada RSUD Malingping, tidak ada rumah sakit swasta di sana, dan insya Allah nanti ada penambahan rumah sakit Cilogram ya untuk yang akan datang. Boleh tahu nggak, Dok, di sana itu
pelayanan yang disiapkan itu apa saja sih? Selain tadi kalau seandainya kita bicara SOP produk SOP standar rumah sakit itu ada IGD, ada rawat inap, lalu ada berobat jalan dan sebagainya. Untuk konseling, lalu misalnya ada ruang khusus yang pengobatan terapi psikologis yang kayak gitu udah ada belum, Dok? Ya, ada. Jadi gini, itu kan kalau secara besarnya memang hanya IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Tapi pada dasarnya pelayanan penunjang unit-unit pelayanan lain tuh ada. Ya, contohnya misalnya pelayanan penunjang kayak peningkatan instalasi radiologi, peningkatan bank darah, peningkatan konseling, segala macam informasi. Nah, itu sebenarnya sedang kita kembangkan mulai adanya inovasi-inovasi yang kebetulan saya sebagai tim inovasi RSUD Mallimping sedang menyiapkan 6 inovasi RSUD Mallimping dari sisi informasi. Jadi kayak tadi kita awal basically-nya ada handling komplain, itu kita akan tingkatkan menjadi suatu sistem informasi yang terpadu untuk dari semua pelayanan rumah sakit. Saya namakan itu SIMAS Peter. Jadi sistem informasi masyarakat pelayanan terpadu. Nggak pakai tambah ujungnya, Peter tambah gitu nggak pakai. Jadi SIMAS Peter itu sistem informasi masyarakat pelayanan terpadu. Jadi nanti isinya adalah informasi-informasi pelayanan yang ada di rumah sakit yang nantinya akan berkembang. Kita akan meng-hire misal pariwisata. Saya dulu punya konsep adalah hospital tourism untuk rumah sakit Mallimping, di mana nanti kita akan menggandeng pariwisata, spot-spot wisata di sana tadi untuk kita lakukan penanganan emergensi di spot-spot wisata. Yang nanti akan dikenakan di rumah sakit Cilograng justru ya? Nah, Cilograng itu sebagai tergantung kelasnya nanti kan. Kalau Cilograng jadi, kita akan kelasnya naik ke tipe B untuk sebagai rujukan Cilograng. Jadi Cilograng nanti pasien-pasien yang di wilayah selatan yang dekat Cilograng ke sana akan merujuk ke kita. Dan kita akan meningkatkan sudah pasti ke tipe B, baik fasilitas, SDM, nanti kita akan nambah lagi tidak hanya spesialistik tapi subspesialistik. Gitu. Satu lagi mungkin, sorry bro, gua ini penting. Gak apa-apa, lu aja terus demi negara kalau ini. Apa-apa. Kan gini, 2024 mau pemilu nih dok. Betul. Ya teman saya juga ada nih dok yang mau nyalon gitu. jadi anggota dewan. Oh gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi. Kita kan bahagia punya teman Iya bahagia. Gitu. Takbir jangan nih. Meskipun sampai sekarang kalau ditanya, lu udah punya duit belum? Belum. Oh perlu duit ya? Ya harus pakai duit lah. Oh gitu. Ya minimal mungkin dandannya harus agak lebih gagah dari sekarang. Oh gitu. Kan harus nyiapin safari. Gitu Aduh, kan. sih aing lagi. Nah, kalau seandainya nanti jadi, Siap. nggak masalah buat teman saya nih. Saya khawatir dia udah banyak duit keluar, terus dia nggak jadi dok. Itu ditanganin cocok di rumah sakit. Iya. Yang nyalon gitu kan bukan di sini dong, di Malimi juga banyak nanti dok. Nah ini hal-hal yang seperti ini. Udah Saya diantisipasi dengar belum, di Dok? rumah sakit lain di kota ini udah mempersiapkan tempat ya dok. Betul. Untuk 2024. Betul. Nah, rumah sakit Malimi Jadi gimana dok? Mallimping dari awal kita punya spesialistik jiwa itu kita sudah ada. udah Pelayanan jiwa kita ada. Poli Dok, jiwa kita ketika ada. ngomong jiwa jangan ke saya. Ke sana aja dok. Jadi memang kita kebetulan ada spesialistik yang mau berpraktek di kita. Spesialis jiwa itu memang baru dia cuma bisanya Sabtu. Karena beliau juga seorang TNI yang bekerja di rumah sakit tentara. Jadi dia menyempatkan waktu oleh karena di sana case jiwa itu cukup lumayan pasung apa itu masih ada. Oh masih ada ya? Masih ada katanya informasi dari Dinas Kesehatan di daerah selatan itu masih ada Yang kasus di Pasung pasung. gitu. Nah, Oke. dan yang gangguan-gangguan jiwa sebenarnya cukup banyak sih ODGJ maksudnya dari sisi stressing itu kan sebenarnya masuk gangguan jiwa. Misalnya Kang punya penyakit mah gastritis apa gitu. Dok kan. jangan saya sih dok. Nggak ada Dia aja gitu dok. kan. Jangan. Yang ada yang punya gastritis. Nah sebenarnya itu adalah gejala-gejala orang Nggak mau banget ya. ODGJ gitu. Ya, nggak mau banget ya. Jadi di sana insya Allah kita siap dengan Giliran gak enaknya ke gua dokter ini. Oke, saya sebetulnya mau nanya dokter Adi, tapi itu mungkin di season akhir aja. Ya, Nah, oke, di season siap. akhir aja karena beliau hanya akan menjelaskan tentang pasien septic culture saja. Ya. Itu nanti ini agak jauh. Beliau sedang ada urusan lain. Ya. Masih dengan dokter Sobran ya. Gue Menarik. Kalau ngomongin masalah Jiwa. yang jiwa-jiwa kok nggak mau ya? Apa memang harus sudah masuk perawatan?
Jadi Dok, kalau Dok. dari statistik, Ah. dari kesehatan statistik itu, setahu saya waktu saya belajar di S2 manajemen rumah sakit itu memang hampir seluruh masyarakat, bukan di kita saja gitu, istilahnya orang-orang itu mempunyai gangguan jiwa sebenarnya. Jadi karena banyaknya kasus gastritis atau mah ya, sakit mah, bukan mah malam-malam ya. Oh, itu bukan. mahnya dua itu, mah. Jadi memang itu gejala mah itu sebenarnya karena gangguan jiwa yang disebabkan oleh stressing. Oh, jadi di selatan itu banyak orang stres dok ya? Sebenarnya nggak di sananya di sini juga kan mungkin. Makanya kalau Mas Bo punya sakit mah nggak? Enggak sih. Enggak ya. Oh. Nah, dia Nah, kalau sakitnya cuma yang lain, ini aja, Dok. Dok. Oh gitu. Kalau udah nggak ketemu lama aja dia mahnya Kang Bu. Saya yakin sih memang kalau kayak Mas Bowo, Mas Adam itu karena kan mungkin have fun-nya gede ya. Gitu. Oh iya. Jadi saya bilang tadi nervus facialisnya itu kan jalan, jadi stressingnya itu kurang, jadi enggak gitu. Dok, saya mau nanya ini. Dokter sudah berapa lama nih di bidang pelayanan? Pelayanan. Saya kalau di Malimpingnya, saya itu udah masuk 6 tahun lebih. Sebenarnya sudah rolling sih sebenarnya. Lebihnya berapa? 10 tahun? Enggak, maksudnya 6 tahun lebihnya itu Nah. dari 2016. Kalau di bidang kesehatan yang lain yang pelayanan, saya pernah di RSUD Banten juga pernah. Oke. Dok, dalam melayani masyarakat nih, Mohon. ada nggak dokter kemudian menemukan atau merasakan, kalau ngomong suka duka lah, atau Ya. dokter jengkel gitu dengan masyarakat yang apa ya, yang begini aja harus begini. Nah, dokter Ada saja. Cuman saya tidak lalu mengambil serius karena memang sehubungan dengan tugas kita sebagai profesi pelayanan kesehatan, apalagi dokter, yang memahami sih rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kekurangan kita Malimping ada saja gitu kan yang menyebabkan mereka tidak puas. Iya. Jadi terkadang kalau ada masalah seperti saya bilang tadi, rumah sakit itu sumber masalahnya banyak karena banyak profesi orang tidak puas dengan perawat, tidak puas dengan dokter. Nah, kemudian pelayanan medik ini kan sebagai leader di rumah sakit itu menanggapi semua ketidakpuasan tersebut. Iya. Jadi kadang masyarakat itu kan agak sulit dijelaskan secara ya SOP apa. Nah, kadang mereka tidak mau jelaskan langsung, apalagi di selatan itu emosionalnya agak besar ya di sana mainnya. Nah, dok, pelayanan ini kan artinya kan yang dilayani manusia, Iya. yang melayani juga kan Manusia. perawat-perawat juga manusia. Ya, betul. Nah, ketika ada kesalahan sedikit saja, ini kan bukan orang tersebut yang salahin, lagi-lagi Betul. RSUD Malimping ya kan. Oh, Malimping, ya. RSUD Malimping nggak bener nih RSUD Malimping. Nah, Betul. kemudian bagaimana dokter mengantisipasi ini, Dok? Ya, jadi kalau kita itu seperti tadi punya handling komplain, unit pelayanan, kalau misalnya ada pihak pasien atau keluarga pasien yang tidak puas, biasanya mereka menyampaikan ke kita dan kita ajak secara kekeluargaan untuk mengatasinya dengan discuss. Apa sih yang sebenarnya tidak puas dari mereka? Apa sih? Bermusyawarah. Oh gitu. Betul. Jadi solusinya. Dan alhamdulillah kebanyakan bisa selesai. Bisa selesai. Nah, Dok, mumpung nih, Dok. Ji, satu lagi Ji, jangan dikomplain. Satu lagi mumpung. Habis ini. Mumpung gua masih ingat, mumpung gua masih habis ingat. ini, ya kan? Dok, saya pernah Dokter Adi sabar ya, Dokter Adi. Nih, Bowo nggak mau berhenti nanya nih. Enggak. Kayaknya kayak Bukan. gitu, Dokter Iya, Sofyan. kangen. Oke. Ka- Sekali lagi. Tadi Aji Adam menyebut bahwa sebentar lagi ada rumah sakit Cilograng. Betul. Nah, Dok, ini ada apa sih namanya, informasi yang pernah saya dengar. Ini informasi jauh nih, Dok. Iya. Informasi dari Jepang yang mengatakan juga katanya dokter Jepang. Nah, kalau di Indonesia katanya kalau di selatan itu Cilogak dibangun 5 lagi pun rumah itu pasti penuh semua, Dok. Katanya begini, Dok. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang manja. Artinya rumah sakit itu seharusnya peruntukannya hanya buat ibu yang melahirkan, terus yang benar-benar gawat darurat, selebihnya tidak perlu, kata orang Jepang ini, Dok. Sehingga kalau di Indonesia dibangun 10 lagi pun bertingkat tinggi pun pasti penuh semua. Nah, bener gak sih itu, Dok? Bahwa Ya. masyarakat Indonesia itu manja, Dok. Artinya begini, Dok. Ibu melahirkan oke, memang harus butuh pelayanan rumah sakit. Kalau kecelakaan apa sih oke. Kayak hipertensi misalkan, diabetes. Kalau kata dia ini yang gitu-gitu mah nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Iya, betul. Bener gak sih, Dok? Jadi kalau dilihat itu adalah masalah penerapan sistem. Oke. Ya, penerapan sistem rujukan di kita itu ada di sedikit dilema, tidak bisa dijalankan oleh karena tadi itu tadi sifat masyarakat kita yang ingin selalu larinya pengen ke spesialis. Oke. Ya sebenarnya dengan jenjang sistem rujukan yang sudah ada regulasinya oleh Kementerian Kesehatan sebagai leader kita. Jadi di tingkat
pelayanan kesehatan tingkat 1 di puskesmas, di klinik itu masih bisa diatasi. Nah, terkadang rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang pengennya spesialis, karena spesialis itu adanya di tingkat 2 di rujukan. Nah, kadang mereka pengennya langsung ke spesialis. Ini yang menyebabkan rumah sakit itu selalu full, selalu pengennya ini. Kadang-kadang yang kita tuh kekurangan dalam hal SDM, fasilitas itu ya di situ. Memang sih agak sinergis dengan pendapat yang tadi, oleh karena masyarakat kita yang ingin selalu larinya ke rumah sakit. Nah, di sini ada semacam tadi ketidakpercayaan di tingkat 1 PPK 1 tersebut yang harusnya menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sih, memang pembinaan dari puskesmas, klinik gitu ya. Nah, itu harus lebih kuat lagi dalam menyiapkan fasilitas di PPK 1. Dok, kalau rata-rata nih kan udah jadi nih ya. Per hari dok, rumah RSUD Malinding dapat berapa rata-rata sih dok pasien dok? Ngomongin durasi, habis sama dia. Ya kan ngomongin durasi habis sama dia. Sorry nih bro. Dokter Sobran ini, dia sebagai kabin pelayanan di Rumah Sakit Malinding intinya siap menerima masukan dari siapapun. Jika ada keluhan-keluhan segala macam, insya Allah bisa diatasi. Kembali kepada Rumah Sakit Malingping, RSUD Malingping maupun Dokter Sobran, ini juga harus dipahami. Mereka masyarakat wajar tidak puas karena beliau bukan alat pemuas. Ya kan lagi-lagi kan begitu. Bahwa di sana pelayanan misalnya ada SOP, sekarang Rumah Sakit Malingping itu kan standar kelasnya juga masih kelas C, belum naik ke kelas B. Tetapi harapannya mudah-mudahan dengan adanya Rumah Sakit Malingping dan juga adanya Rumah Sakit Cilograng nanti, standar kesehatan di wilayah selatan bisa lebih meningkat dok ya, sesuai dengan harapan dan tujuan dari visi misi Pemprov Banten. Betul. Oke, saya sebetulnya Dokter Adi dari tadi udah mau ngomong ya. Siap. Di sana ada Dokter Adi Sukardi, spesialis radiologi. Dan ini juga perlu diketahui, Dokter Sobran ini, beliau ini adalah dokter umum. Tetapi S2-nya adalah manajemen, ya kan, manajemen rumah sakit, manajemen rumah sakit ya dok ya. Dia ini kalau dokter umum taunya dikit-dikit. Kayak kepala biro juga nih, kepala biro Metro TV taunya dikit-dikit. Dikit-dikit taunya banyak tapi dikit-dikit. Ya kan? Dia tahu soal masalah hukum dikit. Masalah pemerintahan dikit, masalah ini dikit. Tapi udah jadi calon dewan ya? Iya, tapi dia udah siap nyalon dewan. Mudah-mudahan. Nah, ini Dokter Sobran sama. Dia bukan spesialis seks. Dia nggak ngerti soal seks, tapi dia paham seks. Tahu lah seks dokternya. Dia bukan spesialis jantung, tahu dikit-dikit. Jadi tahunya dikit-dikit. Tapi dokter umum. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung ke Dokter Adi Sukardi, spesialis radiologi. Kita mau tanya nih ke beliau. Dia ini akan berbicara tentang pasien septic ulcer. Jadi sebetulnya pasien septic ulcer ini seperti apa sih, bicara masalah kepentingan budaya budaya pasien itu, baik dia mungkin bagaimana sih untuk keselamatannya seperti pasien. Apa, lalu pasien itu harus bagaimana, dilayaninya seperti apa. Ini yang bicara nanti Dokter Adi ya. Ini materi ini juga pas sebenarnya Kang, karena tanggal 17 kemarin itu adalah Hari Keselamatan Pasien Dunia. Oh, Hari Keselamatan Pasien Dunia. Oke, Dokter Adi Sukardi, saya persilahkan. Atur nuhun Kang Adam dan Kang Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menanggapi pertanyaan tadi Kang Adam, bagaimana definisi dan implementasi budaya keselamatan pasien atau dalam bahasa asingnya patient safety culture. Sebenarnya organisasi mempunyai budaya kerja masing-masing, baik itu di rumah sakit, instansi lain, maupun perusahaan swasta. Biasanya suatu budaya kerja dalam organisasi itu bisa langsung kita rasakan setelah kita masuk ke dalamnya. Di dalam suatu unit rumah sakit, ketika kita masuk ke dalam suatu unit layanan, baik itu layanan instalasi rawat jalan, rawat inap, maka kita bisa segera menilai apakah petugasnya ramah, siap membantu, pelayanan yang cepat, komunikasi antara perawat dengan pasien maupun keluarga. Itu adalah suatu contoh di mana dimensi budaya patient safety bisa kita rasakan secara langsung. Budaya patient safety ini
seperti fenomena gunung es, di mana dimensi budaya pasien safety yang bisa langsung kita rasakan hanyalah sebagian kecil saja dari budaya patient safety. Dimensi lainnya yang sulit dinilai secara langsung dapat diidentifikasikan antara lain tentang value atau nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang terbangun atau terbentuk di masyarakat. Satu tantangan dalam pengembangan patient safety adalah bagaimana mengubah budaya atau kebiasaan yang sudah terbentuk kinerjanya sebelum adanya suatu budaya patient safety. Langkah penting yang pertama adalah dengan menempatkan patient safety sebagai salah satu prioritas utama dalam organisasi pelayanan kesehatan. Ini harus didukung oleh seluruh sivitas rumah sakit dan seluruh jajaran top manajemen. Perubahan budaya sangat terkait dengan pendapat, perasaan individu-individu dalam sivitas organisasi. Kesempatan untuk mengutarakan opini secara terbuka, keterbukaan ini harus diakomodasi oleh suatu sistem sehingga memungkinkan semua individu untuk melaporkan, mendiskusikan terjadinya sesuatu first event atau budaya tidak saling menyalahkan itu bisa diminimalkan tanpa adanya khawatir akan dihukum atau underestimate. Aspek lain yang penting adalah memastikan bahwa masing-masing individu bertanggung jawab secara personal maupun kolektif terhadap patient safety dan bahwa keselamatan adalah kepentingan untuk semua pihak. Budaya keselamatan pasien merupakan suatu kondisi di mana budaya organisasi mendukung dan mempromosikan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien itu merujuk pada suatu keyakinan, nilai, norma-norma yang ditujukan pada praktisi pelayanan kesehatan dan staf lain dalam suatu organisasi yang mempengaruhi tindak dan sikapnya. Budaya keselamatan pasien juga diamanatkan dalam suatu sasaran keselamatan pasien secara nasional, di mana dalam standar akreditasi nasional mencakup sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Sasaran keselamatan pasien yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif di antara masing-masing unit layanan. Biasanya kita menggunakan metode SBAR, di mana S itu situation, kita melihat kondisi terkini pasien, B-nya background, yaitu informasi penting yang berhubungan dengan kondisi pasien yang terkini. Assessment itu hasil pengkajian kondisi pasien yang terkini, dan rekomendasi adalah hal-hal apa yang perlu untuk mengatasi pasien pada saat dilaporkan. Pada standar keselamatan pasien yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Standar keempat, kita memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Di sini implementasi yang sudah mulai kami lakukan memberikan marker atau tanda sebelum dilakukan tindakan operasi pada pasien-pasien pre-op, yaitu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Dan standar yang keenam, mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Inilah yang menjadi fokus kami di RSUD Malimping, membangun suatu budaya di mana kami dalam menuju budaya keselamatan pasien itu menetapkan beberapa prioritas, di mana prioritas pertama kita membangun kesadaran akan nilai-nilai budaya keselamatan pasien, menciptakan budaya adil dan terbuka. Yang kedua, kita membudayakan, memimpin dan mendukung staf, di mana tegakkan di sini maksudnya adalah tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh unit-unit layanan di rumah sakit kita. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko.
Maksudnya di sini adalah bangun suatu sistem dan proses untuk mengelola risiko, untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Program yang kita adakan yang keempat adalah mengembangkan suatu sistem pelaporan, di mana pastikan bahwa staf kita dengan mudah untuk melaporkan insiden sentinel secara internal atau lokal maupun secara eksternal. Kita melibatkan atau berkomunikasi dengan pasien, di mana di sini kita mengembangkan suatu komunikasi yang efektif, terbuka, mendengarkan apa yang pasien atau keluarga rasakan untuk kemajuan bersama. 6. Sama-sama untuk belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Di sini seluruh staf, seluruh sivitas kita dorong untuk sama-sama menggunakan analisis akar masalah atau RCA untuk pembelajaran tentang bagaimana cara mengatasi terjadinya insiden sampai kita memecahkan masalah. Yang ketujuh atau yang terakhir, kita membudayakan bagaimana mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Di sini pembelajaran lewat perubahan-perubahan di dalam praktek, proses atau sistem, di mana sistem sangat kompleks seperti fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal-hal di atas dibutuhkan suatu perubahan budaya dan komitmen yang bersama, komitmen yang tinggi dari seluruh sivitas rumah sakit untuk sama-sama budaya patient safety sebagai prioritas utama. Terima kasih. Mungkin itu saja, Kang Adam. Oke, terima kasih Dr. Adi Soekardi atas informasi terkait masalah pasien septic ulcer tadi. Ada beberapa tahapan juga tentang apa sih sasaran keselamatan dari rumah sakit itu seperti apa. Lalu seperti apa pasien, bagaimana caranya melayani pasien dan sebagainya. Terima kasih banyak. Mungkin lain kali bisa bergabung di tempat yang sama ya dokter ya dengan Dr. Sobran. Sebetulnya kita masih pengen banyak yang mau dibahas nih dok. Siap. Tapi lagi-lagi ya waktu juga akhirnya yang memisahkan kita. Ya. Di luar ini bisa 24 jam. Nantilah kita di 24 jam bisa terbuka. Soalnya nih dari tadi nih kreatif nih udah dari tadi angkat-angkat itu terus tuh dari tadi. Habis waktunya. Mudah-mudahan bisa hadir kembali, amin, bisa nanti ngobrol lagi. Apakah sehat semua, nanti Kangnya. Sehat semua tentunya. Nanti tinggal nanti sampaikan dok, supaya bahagia, supaya paminnya itu cepet encer tuh gimana caranya? Biar kita kebahagiaan di Bandung juga meningkat nih dok. Jadi nanti substansi bicara yang lain nanti. Betul. Tersendiri ya. Betul. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Bandung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih bro, sahabat gua Bowo Wibowo Sangkala dan saya Adam Adhari Abimanyu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan yang akan datang.